Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Jumat 16 Mei 2014. Serangkaian informasi telah kami rangkum, di antaranya Golkar dan Demokrat disarankan bentuk poros baru, serta tiket kereta lebaran tersisa 20%. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengatakan partainya hingga saat ini belum menentukan siapa cawapres pendamping Prabowo Subianto. Fadlizon mengaku meski Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai calon terkuat menemani Prabowo di Pilpres nanti, namun hal tersebut masih dalam pembicaraan sesama mitra koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengaku menerima hasil Rakernas Partai Amanat Nasional atau PAN yang memutuskan Ketua Umumnya Hatta Rajasa sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Meski menerima, menurut Fadlizon, partainya hanya baru menerima permintaan PAN tersebut dan belum memutuskan. Fadlizon mengakui bahwa Hatta calon terkuat, namun perlu ada pembahasan sesama mitra koalisi Partai Gerindra terkait pencalonan Hatta tersebut. Bahkan Fadli mengklaim bukan hanya Hatta, ada sejumlah nama cawapres yang telah dikantongi Gerindra. Fadlizon berjanji dalam waktu dekat ini Gerindra akan mendeklarasikan cawapres pendamping Prabowo. Tim melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai politik lain ya, dengan P3 juga tadi Pak Prabowo bertemu dengan Pak Surya Dharma dan juga dengan pengurus dari PKS ya. Kita ingin finalisasi dalam beberapa waktu, beberapa hari ini gitu ya, sebelum pendaftaran. PKS sama P3 keberatan dengan nama cawapres yang... Saya kira sejauh ini sih tidak begitu, karena kita kan belum sebetulnya mendeklarasikan siapa pasangan dari Pak Prabowo. Sebelumnya salah satu mitra koalisi Gerindra PKS mengatakan akan menelaah kembali kontrak koalisi jika Gerindra menduetkan Prabowo dengan Hatta di Pilpres 9 Juli nanti. Bukan hanya PKS, P3 yang juga sebagai mitra koalisi Partai Gerindra mempertanyakan permintaan PAN agar Hatta diduetkan dengan Prabowo. Dari Jakarta, Wahyu Sadiatmoko melaporkan. Belum juga menentukan arah koalisi, Partai Golkar dan Demokrat disarankan untuk membentuk poros baru untuk bersaing dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Namun jika tidak mencapai kesepakatan koalisi, Golkar dan Demokrat disarankan untuk menjadi partai oposisi. Hari-hari ini begitu sebuah pertumbuhan. Jelang pendaftaran capres yang akan dimulai pada 18 hingga 20 Mei mendatang di kantor KPU, beberapa partai yang belum melakukan koalisi mulai bermanuver mencari arah koalisi Pilpres. Partai Golkar melalui Ketua Umumnya Abu Rizal Bakri telah proaktif dan gesit mencari koalisi. Setelah pada beberapa minggu lalu Ical melakukan pertemuan intensif dengan Prabowo, namun pada Selasa lalu Ical memberikan sinyalemen bahwa Partai Golkar akan merapat ke partai pemenang Pileg PDI Perjuangan. Namun belum dapat dipastikan secara jelas apakah Megawati menyetujui ketertarikan Golkar untuk merapat ke partai berlambang banteng tersebut. Peneliti LIPI Siti Zuhro memprediksi jika Partai Golkar akan memunculkan poros baru yang akan ditopang oleh Partai Demokrat dan sisa parpol yang ada. Siti Zuhro juga memperkirakan jika koalisi tersebut dapat dibentuk, maka kemungkinan akan mengusung Abu Rizal Bakri sebagai capres dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai cawapres atau pemenang konvensi Partai Demokrat. Sinya Pak Abu Rizal Bakri, tapi Pak SBY juga ingin berperan dan dalam hal ini sudah mulai diwacanakan namanya Sri Sultan Hamengku. Apakah ini lalu dikombinasikan antara Pak Abu Rizal dan Hamengku atau seperti itu atau hasil dari konvensi itu sendiri? Mungkin orang-orang di konvensi itu. Sementara itu salah satu pendiri PDI Perjuangan Sabam Sirait menyatakan bahwa dirinya tidak yakin jika Golkar masuk ke dalam koalisi PDI Perjuangan. Pasalnya Golkar juga berusaha bertemu dengan SBY untuk merumuskan kemungkinan koalisi. Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan tersebut menganjurkan
agar Golkar dan Demokrat menjadi partai oposisi jika belum menentukan sikap arah koalisi. Biarlah dia rasain juga jadi oposisi dulu lah. Nah, gitu. Sekali Golkar kan belum pernah oposisi juga. Cobalah sekali Golkar sama Demokrat jadi oposisi. 5 tahun aja, coba rasain. Dari Jakarta, Rudi Wijaya dan Rifan Alfidian melaporkan. Sementara itu, sebuah survei dari Lembaga Penelitian Founding Fathers House atau FFH merilis survei yang menyebut pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo Dahlan Iskan menjadi pasangan favorit. Sedangkan untuk Capres dari Partai Gerindra, meski sudah mendeklarasikan pasangannya yakni Hatta Rajasa, survei FFH menyebutkan Prabowo lebih baik dipasangkan bersama Mahfud MD dibandingkan Hatta Rajasa. Dan pada tingkat kebenaran yang mungkin 9%. Ada catatan khusus saya tentang ini. Kita tahu banyak sekali. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, mantan Ketua MK Mahfud MD dan mantan Wapres Yusuf Kala merupakan kandidat potensial untuk maju menjadi Cawapres pada Pilpres 9 Juli 2014. Ketiga tokoh tersebut memiliki modal sosial dan politik tinggi apabila dipasangkan dengan capres manapun. Dalam rilis simulasi Capres dan Cawapres yang dibuat oleh Founding Father House menyebut, duet Joko Widodo dan Dahlan Iskan menempati peringkat teratas dengan perolehan 41,83%. Duet ini lebih unggul dibandingkan Jokowi harus berpasangan dengan JK atau Mahfud MD. Sementara Capres dari Gerindra, Prabowo Subianto memiliki perolehan suara terbanyak jika dipasangkan dengan Mahfud MD yakni sebesar 30,18%. Duet Prabowo-Mahfud mengungguli pendamping Prabowo lainnya seperti JK, Dahlan Iskan, dan Hatta Rajasa yang kini sebagai pendamping sebenarnya di Pilpres nanti. Peneliti FFH Dian Permata mengingatkan para capres tersebut agar tidak salah langkah dalam menentukan pasangannya jika tidak ingin tergelincir dalam pertarungan Pilpres pada 9 Juli mendatang. Nah, ini kesimpulan kita dari FFH dari hasil penelitian ini. Setiap capres harus memikirkan siapa pasangan cawapres yang memiliki faktor penambah nilai dan bukan faktor pengurang nilai. Faktor penambah nilai seperti rekam jejak, latar belakang cawapres dapat mengambil pemilih. Seperti saya ucapkan tadi, Agak lama tapi nanti lalu ujung-ujungnya tidak yang dipilih ini salah. Ini malu 2 kali. Jangan sampai PDIP melakukan salah langkah, melakukan blunder, gitu ya. Survei yang digelar Founding Father House ini dilakukan pada 11 April sampai 14 Mei 2014 dengan populasi 34 provinsi yang melibatkan 1.090 responden. Dari Jakarta, Rudi Wijaya dan Rifan Alfidian melaporkan. Terkait penetapan Sultan Batu Gana sebagai tersangka, Presiden SBY mengaku akan menghormati proses hukum. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.